Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya, PNS TK Kecamatan Tasikmadu yang saya hormati, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih memberikan rahmat-Nya, hidayah-Nya dan inayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diperkenankan untuk mengikuti acara sosialisasi pada pagi hari ini. Baiklah ibu-ibu semuanya, sebelum sosialisasi ini kita mulai, biar lebih semangat ya ibu-ibu semuanya, kita senam dulu ya ibu-ibu semuanya. Ya, monggo silahkan berdiri semuanya ibu-ibu. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا بالقلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضى لنا حاجة ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج لا لا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا بالقلب لا 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 نرضي الناس بما لا نرضى لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى في القلب يسمو يتعالى
menyampaikan tentang sosialisasi modul 1 guru penggerak. Modul 1 ini, Bu-Ibu semuanya, terdiri dari 4 modul. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Untuk 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya Bu, 1.1 apa Ibu-Ibu? Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Modul kedua yaitu 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Kenapa Ibu-Ibu? Ya, peran dan nilai guru penggerak. Kemudian 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Kemudian 1.4 tentang budaya positif. Ada berapa Bapak Ibu tadi? Iya, ada 4 nggih. 1.1 napa Ibu-Ibu? Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1.2 peran dan nilai guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Akan kita satu persatu kita kupas hari ini. Baik. 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak. Nah, adapun tujuannya adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat apa Ibu-Ibu? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa Ibu-Ibu? Kodrat alam itu sesuai dengan lingkungan anak, memberikan pendidikan sesuai dengan lingkungan yang ada pada anak. Kemudian kalau kodrat zaman, iya betul Bunda Eko, iya, sesuai dengan perkembangan zaman. Pastilian kita ya Bu, itu belum ada musim HP, iya betul? Tapi sekarang semuanya belajar pakai HP. Apakah yo anak-anak itu tidak kita ajarkan tentang cara penggunaan HP? Tetap kita ajarkan ya Bu, tetapi harus kita arahkan yang ke hal-hal yang positif ya. Jadi menuntut apa tadi? Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi menuntun kodrat yang ada pada anak. Ada kodrat apa Ibu-Ibu? Kodrat alam dan kodrat untuk mencapai pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, ini akan kita kupas Ibu-Ibu. Halo? Profil pelajar Pancasila itu ada 6 Ibu. Ada berapa? 6. Nah, pemahaman ya ini. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kenapa Ibu-Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang pertama, tetap yang kita ajarkan adalah beriman dan bertakwa. Mbok pinter kaya napa nggih Ibu-Ibu? Setinggi apapun pendidikannya, kalau tidak beriman dan bertakwa bagaimana Ibu-Ibu? Nah, iya betul. Nanti tidak mendapat tuntunan, ya. Pinter tapi bisa minteri temennya, begitu ya. Ini yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Kenapa Ibu-Ibu? Mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Kemudian kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ada 6. Akan kita bahas satu-satu. Kita buka yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya apa Ibu? Kegiatan di sekolah kita yang beriman dan bertakwa. Belajar bersolat
jamaah bersama. Oke, apa lagi? Mengucap surat-surat pendek. Napa malih ibu-ibu? Mengucap salam. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ini contohnya. Kita lihat ya Bunda, yang sholat jamaah bersama anak-anak itu seperti apa toh? Nah, ini kalau kita ajarkan setiap hari, otomatis anak-anak sudah bisa kan, Bu? Sholat jamaah sendiri itu kebiasaan, oke? Kita lanjutkan saja, oke? Yang kedua, kegiatan berdoa bersama. Itu juga masih beriman dan bertakwa. Contohnya seperti Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami. itu tadi berdoa bersama. Ya, itu masuk tadi apa, Bunda? Ibu-ibu masuk apa tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu profil pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua yaitu mandiri. Contohnya mandiri apa ya ibu-ibu ya? Ya, melaksanakan tugas sendiri tanpa bantuan orang lain, itu mandiri. Lanjut ya, bernalar kritis. Contohnya apa? Ya, praktek apa Bunda? Ya, praktek membuat jus bisa Bunda-Bunda? Bisa, apalagi? Praktek membuat jus, membuat telur asin, membuat some cilok, hebat. Apalagi Bunda bernalar kritis, membuat tempe. Ya, kalau ini saya contohnya apa Bunda? Membuat cincau. Wah, asik sekali ya. Kalau pembelajaran tentang bernalar kritis itu pasti anak-anak senang sekali, ya betul? Ya, nah ini contoh saya bernalar kritisnya. Membuat gula meletus. Bagaimana ibu-ibu? Anak senang nggak kalau kita kasih pembelajaran yang seperti itu? Senang nggak anak-anak? Dan itu telah menanamkan profil pelajar Pancasila tentang apa? Bernalar kritis. Kok bisa toh bernalar kritis? Kenapa? Iya, memicu anak untuk berpikir lebih lagi. Oh ternyata nek jenenge apa tadi? Air dicampur dengan pewarna, dicampur dengan sabun, dikasih cuka, bak meniso unggul. Kayak apa? Kayak gunung meletus. Itu membuat anak apa? Berpikir kritis, bernalar kritis. Sudah berapa tadi profilnya? Yang sudah saya sampaikan ada berapa? 3. Yang pertama apa tadi Bunda?
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, nalar kritis. Masih kurang berapa, Bunda? 3. Selanjutnya, ini masih bernalar kritis, yang ini membuat sempol, Bu. Wah, asik sekali ini anak-anak. Kita ajak ke tempat wali murid. Ini kebetulan ada yang jualan sempol. Kita minta izin untuk melihat caranya membuat dan ikut serta dalam membuat sempol. Wah, anak-anak ini senang sekali. Pulang sudah membawa sempol yang mateng. Wah, nanti dimakan bersama-sama di sekolahan. Asik nggak Ibu-Ibu? Asik ya. Kita lanjutkan, berkebinekaan global. Contohnya saat kegiatan upacara. Berkebinekaan global tidak Ibu-Ibu? Iya. Kemudian saat kegiatan tari. Bisa masuk? Iya. Kalau guru TK pas ada ekstra tari, otomatis ikut nggak, Bu? Iya. Ikut dia. Nah, seperti ini. Biasanya tetap ikut. Nah, seperti ini. Itu contohnya tadi berkebinekaan global, upacara, kemudian apa ini tadi, kegiatan tari, terus ada lagi kegiatan apa? Senam. Wah, senam itu kebinekaan global tidak, Bu? Ya, kan bersama itu semuanya sama. Kebinekaan global. Sudah tambah 1 ya, Bu. Jadi berapa? Sudah berapa? 4. Yang kelima, gotong royong. Contohnya apa ya? Menanam bunga bersama-sama. Apa malih? Bersih-bersih, kerja bakti. Apa malih? Mengangkat meja. Oh, meja ini mau dipindah ke sana yuk bareng-bareng. Itu gotong royong tidak, Bu? Gotong royong. Kalau ini contohnya ini mengambil sampah, Bu, bersih-bersih lingkungan. Oh, ini sebenarnya ada videonya. Nanti saja. Lanjut, ada gotong royong sudah 5 ya, Bunda. Kurang 1. Kreatif. Kreatif apa contohnya? Kalau ini contohnya membuat gedung bertingkat. Buat apa, Bu, kreatif? Di sekolah ibu-ibu semuanya. Menyusun balok, apa malih? Membuat bunga dari bahan bekas ya, Bunda Suli ya. Apalagi kreatif. Ya, membuat dari bermacam-macam bentuk dari plastisin, itu kreativitas. Apalagi, Bunda? Membuat mobil dari kardus kosong. Nah, ternyata di TK kita itu sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila neng boten kroso ya. Ternyata guru TK itu sudah menerapkan profil pelajar Pancasila neng ora mudeng kuwi jenenge napa. Nah, mulai saat ini sudah tahu semua. Oh, ternyata sing tak lakoni kuwi bak men profil pelajar Pancasila. Baik, kita akan ulang dari depan. Ada berapa bunda-bunda profil pelajar Pancasila? 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Gotong royong. 5. Berkebinekaan global. Berarti tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya, luar biasa. Sudah tahu ternyata profil pelajar Pancasila ada 6 dan itu kita terapkan dan sekarang sudah tahu ternyata itu adalah profil pelajar Pancasila. Selesai modul 1.1. Tentang apa tadi, Bu? Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita akan masuk pada, nah sebelum masuk, setelah kita mempelajari
profil pelajar Pancasila. Yang kita harapkan adalah satu, pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik, boten pusat pada guru. Ora gurune ceramah, wae muridnya kan domblong. Enggak, mulai sekarang harus sudah berpusat pada anak, pada peserta didik. Yang kedua, tidak lagi memfokuskan pembelajaran pada aspek kognitif dan bahasa saja, tetapi mencakup berapa aspek, Bunda-bunda? Ada 6. Pertama, nilai agama dan moral. 2, fisik motorik. 3, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Ada berapa, Bu? 6 semuanya ditingkatkan, tidak hanya kognitif dan bahasanya saja. Kemudian 3, yang diharapkan kita bisa memerdekakan peserta didik. Nopo memerdekakan peserta didik ini? Ya, memberikan kebebasan, apa bebas dolan apa dhewe. Ya, merdeka dalam belajar, memilih pembelajaran yang disukai. Oh, nek delah mau ekstra, yo ekstra sing disenengi anak. Begitu nggih. Halo. Tepuk 1. Lanjut, itu tadi sudah 3, 4, yaitu bisa mengenali bakat anak. Mungkin apa betul, Bu? Kalau anak sudah bisa memilih sesuai dengan keinginannya, otomatis kita tahu kan bakat anak di mana? Bisa tahu kan, Bu? Ya. Tetapi kalau kita setel, kowe sesuk melu dramben wae, melu dramben. Oh, kowe melu tari wae, melu tari. Nah, seperti itu memerdekakan anak tidak, Bu? Tidak. Nah, ya. Itu namanya memaksa. Kemudian yang 5, pendidik itu hanya sebagai fasilitator. Jadi tadi tidak berpusat pada guru, tapi berpusat pada anak, dan guru itu hanya fasilitator. Ngerti ya, Bu? Modul 1.1 sudah selesai. Capek mboten, Bu? Tidak? Tidak. Belum? Belum. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. 1, yes, yes, dor. Ngengok. Ya. Diulangi ya, tambah ngengok ya. Tepuk 2 ya. Tepuk 2. 1, yes, dor. Ngengok ya. Kita lanjutkan. Kembali ke laptop. Kita masuk pada modul 1.2. Kenapa, Bu? Tadi peran dan nilai guru penggerak. Jadi ini perannya itu bukan hanya guru penggerak. Kita ini semuanya harus jadi guru penggerak. Ya, seorang guru itu harus jadi guru penggerak. Jadi itu orang tugasnya yang jadi guru penggerak seperti ini. Semua guru adalah guru penggerak, begitu ya, Bu. Jadi ini perannya, ya, perannya ini adalah peran kita bersama sebagai guru. Peran dan nilainya apa? Yang pertama, peran guru menjadi pemimpin pembelajaran. Diharapkan kita seorang guru itu bisa menjadi pemimpin pembelajaran, tetap berpusat pada anak. Jadi pemimpin langsung di depan wes pokoknya kabeh manut gurune. Tidak seperti itu. Oke, itu namanya apa? Otoriter. Bisa menjadi pemimpin tetapi tetap fokusnya berpusat pada anak. Kemudian yang 2, menggerakkan komunitas praktisi. Contohnya apa? Oh ya, hebat sekali Bunda Nur. Contohnya seperti ini, Bunda yang di depan ini menggerakkan praktisi komunitas. Atau misalnya Bunda Nur ini ketua KKG, menggerakkan semua anggota KKG itu menggerakkan praktisi. Bunda Suri juga ketua KKG, sekretaris IGTKI itu menggerakkan. Bunda Harsi ketua IGTKI menggerakkan. Itu namanya bisa menggerakkan komunitas praktisi. Diharapkan seperti itu semua guru. Meskipun jadi anggota bisa, boleh nggak? Boleh. Oh, saya punya ide, Bu. Ini seandainya besok ini diisi alat peraga bagaimana?
Nah, meskipun jadi anggota, tetap berkesempatan untuk bisa menggerakkan praktisi. Kemudian yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Mirip juga ya, menjadi coach, menjadi guru bagi guru lain. Nah, kita diharapkan bisa seperti itu, Bu. Jadi pas KKG, ayo misalnya Bunda Nur, ayo kita semuanya bikin RPP, ayo kita bikin bareng-bareng. Nah, nanti kalau tidak tahu bisa tanya kepada saya atau teman yang lain yang lebih tahu. Nah, itu Bu. Jadi bisa menjadi coach bagi guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru. Itu seperti apa? Mendorong kolaborasi antar guru. Iya, perpaduan guru. Kolaborasi. Oh, sesok itu kita mau lomba misalnya. Ayo kita bersama-sama yuk. Nah, itu namanya apa, Bu? Kolaborasi. Yuk kita sama-sama ya. Oh, ternyata ini punya ide biar nanti semangat muridnya seperti ini. Oh, nanti punya ide bajunya bagaimana kalau pakai baju seperti ini. Nah, itu namanya kolaborasi antar guru di sekolah. Lanjut ya, Bunda. Mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, ini pasti tahu apa? Mewujudkan kepemimpinan murid. Sebenarnya kita sudah melaksanakan, cuma kadang oh itu toh gitu ya. Contohnya, ayo baris di depan pintu ya. Siapa mau jadi pemimpinnya? Nah, itu mewujudkan kepemimpinan murid. Oh, ternyata ya wis lakoni. Nggih. Cuma setelah dikupas itu baru, oh itu toh gitu ya Bu. Ini berarti peran guru penggerak sudah. Kita lanjutkan. Halo. Hai. Halo. Ya, sekarang kita masuk pada nilai guru penggerak. Ada berapa nilai Ibu-ibu? 5. Yang pertama apa Bu? Mandiri. Sebagai guru kita harus bisa mandiri. Gawe APE dhewe, gawe dupak dhewe, gawe SKP dhewe. Itu jenenge apa Bu? Mandiri. Bisa Ibu-ibu? Bisa. Lanjut insya Allah. Kedua, reflektif. Kenapa reflektif? Ayo, ya refleksi diri, betul Mbak Eko, demok. Pembelajaranku kok kurang maksimal ya. Apa ya yang kurang ya? Apa APE ku kurang menarik? Apa cara penyampaianku yang kurang menarik? Itu sebagai guru kita harus bisa melakukan refleksi diri. Orang kamu mulang sakar dhewe karepmu, ra karepmu, iso ra iso barang gitu ya. Jangan seperti itu. Oh, muridnya kok orang gatek nih. Apa? Nah, itu kita refleksi diri. Itu namanya reflektif. Kemudian 3, kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Ya, perpaduan. Iso kalih koncone. Ya, jadi misalnya kerjasama dengan teman yang lain. Sebagai seorang guru kita harus bisa bekerja sama dengan guru yang lain. Bu gurune sekolahnya dewe, bu gurune di luar sekolahan, di kecamatan, di kabupaten kita harus bisa bersama-sama. Ya, Ibu, itu kolaboratif. Inovatif. Wah, gampang ini. Inovatif ya, kreatif. Gawe APE itu enaknya apa? Inovatif, ya orang APE tapi yang berbobot ya Bu. Ojo gawe APE kok godong gedang ditumpuk lah ya. Gedang itu besok saja sudah ya. Kita kalau mau mengajukan apa karya inovatif yang untuk duka ya, itu sebaiknya yang awet, yang berbobot, yang tahan lama, begitu, multifungsi. Nah, seperti itu. Itu inovatif. Nah, berpihak pada murid, berpihak pada murid. Iya, kita itu hambane murid, nek katanya Pak, siapa tadi? Ki Hajar Dewantoro. Kita itu guru harus menghamba pada murid. Menghambai maksudnya orang kok yo seperti ini tidak ya Bu. Menghambai ya. Apa
toh yang diinginkan anak itu? Kita bicara, ya kita melayani, kita fasilitator, ya seperti itu. Betul nggak Ibu? Nggak. Sudah selesai peran dan nilai. Berarti sudah berapa modul Ibu? 2. Tinggal 2 lagi. Semangat. Tepuk 1. Tepuk semangat. 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 Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Apa toh visi guru penggerak itu? Kita angan-angan kita sebagai guru, kita pengennya anak kita seperti apa? Iya betul, beriman. Berarti imajinasinya apa ya biar berprofil pelajar Pancasila hebat loh Bunda Suli langsung loh. Ya, ternyata apa? Oh, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa ya. Kita inginnya anak itu tetap beriman ya Bu, yang pertama. Ya betul. Ayo pilih Bundi, pintar sek ngapa beriman sek? Beriman dulu yang pertama, kemudian apa? Mandiri, benar kritis, berkebinekaan Bogor, bertanggung jawab, kreatif. Berarti visi kita apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu ya. Jadi itu visi kita, ya. Terus untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu harus ada perubahan positif. Nggih boten apa ya iso langsung muncul dhewe. Nggih napa boten? Nah, itu perlu kita adakan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu seperti apa nanti masuk 1.4 ya. Budaya positif itu apa Bu? Ben iso terwujud seorang guru semuanya di lingkungan sekolah itu harus bisa berbudaya positif. Contohnya apa? Sing gampang wae budaya positif. Rukun dengan temannya, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi Bu? Contohkan ya, untuk tahapan inquiry apresiatif melalui model Bagja. Apa meneh Ibu gitu ya. Ya, kita lanjut pada modul berapa Ibu-ibu? 1.4 tentang apa ya? Budaya positif. Budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu lama. Oke, tercermin dalam sikap keseharian di sekolah yang berpihak pada murid sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, budaya positif sekolah apa saja tadi? Apa saja bunda-bunda tadi budaya positifnya? Nek kita mau datang gimana tadi? Mengucap salam sapa itu budaya positif tidak? Apalagi tadi? Datang tepat waktu, apalagi? Buang sampah pada tempatnya, nopo malih. Memakai seragam sesuai dengan jadwalnya, nopo lagi. Banyak ya, itu budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita supaya menjadi budaya setiap harinya. Memang susah Bu, tetapi harus kita tanamkan sejak dini. Tapi kalau alon-alon sayang tempat sepatunya di mana? Taruh pasti. Oh besok kelingan lagi. Oh ditaruh di sana. Itu termasuk budaya positif ya. Nah, dalam budaya positif ini juga ada segitiga restitusi. Sebenarnya kita sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi Wiki agak tahu setelah dibacakan ini ya Bu. Ternyata kita sudah melakoni segitiga restitusi itu prakteknya ya Bu. Jika ada masalah pada anak, itu kita harus menanyakan dulu alasannya kenapa kok kaya ngono. Terus setelah ditanyakan alasannya, terus ditanyakan Bu, ya, ditanyakan setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dicari keyakinannya.
Terus ini loh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di TKI Alsane, terus nanti Ben tahu, oh dia itu salah atau tidak, itu ditanyakan saja pada anaknya. Contohnya seperti ini. Maksudnya harus semua ki terekam apa nama. Iki baru kan orang. Niki kita nono sih, Pak. Kenapa tahu kok nggak boleh rebutan mainan itu ditanyakan saja. Oh ternyata anaknya bisa jawab berdosa gitu. Nah, ya seperti itu. Nah, seperti itu ya Bu. J, kenapa? Oh J, salah gitu jangan. Ditanyakan saja, kenapa kok Dek? Kamu sedang ngapain rebutan mainan? Kenapa kok rebutan mainan? Oh pasti dia tak jawab. Aku pengen ini Bu, aku pengen ini, aku pengen ini. Lah boleh nggak ya rebutan main? Tidak, pasti dia jawabnya tidak. Kenapa kok tidak? Tadi jawabnya apa? Berdosa Bu Guru. Nah itu jadi menimbulkan sendiri. Oh aku ternyata salah. Nah setelah tahu dia salah, pasti dia mau memperbaiki diri. Nah seperti itu nggak ibu-ibu ya, untuk segitiga restitusi. Nah terakhir, dalam menerapkan budaya positif di sekolah, peran guru penggerak adalah sebagai agen transformasi yang berpihak pada murid, berkolaborasi bersama seluruh komponen sekolah. Budaya positif tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa adanya kolaborasi antara warga yang ada di sekolah, kepala sekolah, guru, murid, wali murid, bahkan dengan dinas, bahkan dengan pengawas. Oke, itu harus berkolaborasi untuk mencapai apa tadi? Budaya positif dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk membangun budaya positif di kelas, membuat kesepakatan kelas. Jadi, sebelum kita menentukan aturan, kita tanyakan dulu kepada muridnya. Dek, yuk kita buat aturan bersama-sama ya. Kalau di kelas itu nggak boleh apa saja ya. Bu, nggak boleh buang sampah sembarangan, ditulis. Apalagi, Bu, kalau naruh sepatu itu di tempatnya, tulis. Bu, kalau datang itu harus tepat waktu. Itu anak-anak sendiri yang memunculkan. Kita tuliskan, kita tempelkan di pojokan. Nanti kalau ada yang datang ya, yang datang tidak tepat waktu, Dek, aturan kelas kita apa ya? Gitu. Nah, pasti dia datangnya nggak boleh telat Bu. Gitu. Dia sudah tahu sendiri, dia akan sadar sendiri. Seperti itu ya Bu. Kita tulis dan kita tempelkan di pojok. Kemudian lanjut. Jadi, bila budaya positif kelas telah menjadi pembiasaan, yen wis kulino ndokok sendal neng panggone, nek wis kulino datang tepat waktu, gitu. Akhirnya akan terwujudlah budaya positif yang ada di sekolah. Nah, sudah selesai. Kita sudah membahas berapa modul ibu-ibu semuanya? 4. 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa Ibu? 6. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Gotong royong. 5. Berkebinekaan global. 6. Kreatif. Ya, itu profil pelajar Pancasila. 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dan semua guru. Terus 1.3 visi guru penggerak dan visi semuanya guru. Keempat, 1.4 budaya positif. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya. Luar biasa hari ini ibu-ibu semuanya sudah melotok ya tentang modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Demikian tadi ibu-ibu. Mungkin sosialisasi saya tentang modul 1 guru penggerak, mungkin banyak sekali kesalahan dan kekurangan kami
secara pribadi mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ibu-ibu semuanya.